Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, iman kita dibangun, diteguhkan, dan dikuatkan. Kita percaya bahwa firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi pedoman hidup dan penolong bagi kita, bahkan yang akan senantiasa menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa supaya Tuhan yang akan menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa mengerti dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini atas segala kebaikan-Mu, rahmat anugerah, bahkan berkat-berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapilah kami dan nyatakan, singkapkan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus yang akan terus menuntun kami, membuat kami bisa menangkap dan mengerti, bahkan juga melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita sama-sama. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Matius 5 ayat 16. Saya bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jemaat dikasih Tuhan, kita ditetapkan sebagai terang oleh Tuhan, supaya melalui hidup kita, terang yang sesungguhnya yang dari Tuhan itu terpancar, sehingga menerangi lingkungan di mana kita berada. Jadi, karena itu Tuhan ingin supaya dunia boleh melihat Tuhan, mengenal Tuhan melalui terang yang terpancar dalam hidup kita. Dunia melihat setiap perbuatan kita, ya, perbuatan yang baik, yang tentunya yang membuat orang akan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi, hidup kita ini karena terang. Dimanapun tempat, sekecil apapun terang itu kelihatan. Di tempat yang gelap sekalipun ketika ada terang kecil saja, maka yang terang kecil ini yang akan bisa dilihat, yang lain tidak kelihatan. Nah, saudara dan saya, kita ditetapkan demikian menjadi terang. Dimanapun kita berada. Nah, hendaklah kita memancarkan terang itu. Ya, karena dengan kita memancarkan terang itu akan mempengaruhi akan lingkungan di mana kita berada. Ingat, ya, terang itu tidak dikuasai oleh yang gelap, tapi sebaliknya tempat yang gelap itu bisa berubah ketika ada terang. Semua yang tertutup, yang tersembunyi, yang sebelumnya nggak kelihatan karena gelap tadi, nggak ada cahaya, dengan hadirnya terang, maka semua menjadi kelihatan. Orang yang berjalan dalam gelap gak tahu arah, bisa nyasar, bisa kesandung, bisa jatuh, bisa celaka. Tetapi dengan adanya terang, dunia akhirnya mendapat jalan yang benar. Hidup kita hendaklah menjadi terang, menerangi, sehingga banyak orang yang akhirnya bisa datang kepada Bapa. Ingat bahwa karena terang, maka kita akan dilihat. Ya, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Ya, supaya melalui perbuatan kita, termasuk ucapan kita, perkataan kita, tindakan, tingkah laku kita, ya, semua dijaga, karena supaya dengan melalui setiap apa yang kita kerjakan, ya, perbuatan kita ini, maka dunia bisa memuliakan Bapa di surga. Jadi artinya hidup kita ini seperti menjadi teladan, menjadi contoh yang baik. Ya, hidup kita akan dilihat oleh dunia. Karena dunia ada dalam kegelapan, sesungguhnya dunia butuh saudara dan saya untuk menjadi terang bagi dunia itu. Nah, dengan perbuatan kita yang baik,
dengan perkataan-perkataan kita yang baik, maka dunia boleh memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, jaga betul ya setiap ucapan, perkataan, dan juga perbuatan kita. Ingat, salah satunya adalah dengan apa? Ya, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati, telinga kita mendengar begitu banyak suara, tetapi harus ada filter di hati kita. Jangan sampai suara-suara negatif itu juga masuk. Karena yang keluar dari mulut, yang kita ucapkan itu pun meluap dari hati. Nah, kalau sudah hatinya, maaf ini nggak benar, hatinya sudah dikuasai oleh dosa, maka ucapannya nggak benar, bahkan perilaku dan tindakannya juga sama. Akhirnya kita kalau tidak hati-hati, justru kita tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Padahal Tuhan ingin supaya melalui terang yang ada pada kita, dunia melihat perbuatan kita yang baik apa yang kita lakukan, dan mereka memuliakan Bapa yang di surga. Jadi mari jemaat dikasih Tuhan, sekarang jangan sambat lagi ya. Jangan bersungut-sungut lagi. Jangan mengeluh-mengeluh terus. Saatnya kita ya tampil sebagai pribadi yang berbeda. Ya, masalah boleh sama, pergumulan dengan orang sekitar kita sama mungkin. Tetapi kita harus tampil beda. Tidak harus sama dengan mereka cara menghadapinya. Dunia mungkin orang jadi panik, takut, khawatir, putus asa. Kita sebagai anak-anak terang, kita justru sebaliknya. Kita yang harus menerangi dunia. Sehingga mereka akan melihat hidup kita. Kenapa orang Kristen kok berbeda? Kenapa di menghadapi masalah yang sama? Orang dunia penuh dengan sungut-sungut, dengan caci maki, dengan kata-kata yang kotor, dengan kata-kata keluhan. Tetapi anak-anak Tuhan harusnya bukanlah demikian, tetapi penuh dengan ucapan syukur, kata-kata yang membangun, menguatkan, perilaku yang patut dicontoh, menolong, peduli orang lain, pada sama-sama butuh, sama-sama dalam masalah, tetapi orang-orang percaya menjadi terang. Justru orang-orang percaya inilah yang membuat dunia akhirnya boleh mengenal Tuhan. Mari cuma dikasih Tuhan, pastikan hidup kita memancarkan terang. Pastikan perkataan, ucapan, tindakan, perilaku kita ini hal yang benar yang kita lakukan. Supaya dunia mengenal Tuhan dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa memancarkan terang di tengah kegelapan. Bukan dikuasai kegelapan. Hidup kami, baik melalui ucapan, perkataan maupun perbuatan kami, biarlah melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata-Mu. Sehingga dunia boleh melihat akan kuasa dan kasih Tuhan melalui setiap hidup kami. Dan mereka memuliakan nama Tuhan. Mereka mengenal Tuhan. Dan mereka pun boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami hari ini dalam tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan dijauhkan dari celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan segala berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat dan maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.